Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rismita Kustanti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman kelas A4 yang berbahagia. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resti Fajaria Rohimiyah dengan NIM 221010111130 kelas manajemen A4 ingin mempresentasikan tentang bahaya merokok. Jadi, merokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Merokok secara aktif maupun pasif dapat menyebabkan gangguan dalam tubuh manusia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih bahaya bagi perokok aktif. Yang pertama yaitu meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner, stroke, dan tekanan darah tinggi. Yang kedua dapat menyebabkan kanker mulut, kanker paru-paru, pankreas, dan kandung kemih. Yang ketiga, dapat merusak gigi, entah itu gigi berlubang atau gigi yang menghitam karena adanya nikotin dan tar dalam rokok. Dan yang keempat, merusak jaringan kulit sehingga kulit mudah kisut dan keriput karena sering terpapar asap rokok. Selanjutnya di sini saya akan membahas bahaya merokok pada remaja. Merokok pada remaja merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan, perkembangan mental, dan sosial mereka. Pada usia remaja, tubuh sedang dalam masa pertumbuhan sehingga lebih rentan terhadap efek berbahaya zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok, seperti nikotin dan tar. Selain itu, merokok dapat menjadi pintu masuk ke kebiasaan buruk lainnya seperti narkoba atau alkohol. Baik, setelah tadi kita membahas bahaya merokok pada remaja, sekarang kita akan membahas bagaimana sih awal mula timbulnya seseorang merokok. Yang pertama yaitu dia ingin mencoba-coba. Dia awalnya mencoba 1 batang, 2 batang, 3 batang, kemudian dia akan berlanjut sampai sekarang bisa menjadi 1-2 bungkus dalam sehari. Nah, itu sangat bahaya bagi tubuh kita. Dan yang kedua yaitu dia ingin tampil macho dan dianggap lebih keren. Nah, pada sekarang ini katanya kalau tidak merokok itu namanya bukan laki-laki. Nah, persepsi tersebut menurut saya yaitu salah karena kita tidak merokok berarti kita sehat. Dan yang ketiga yaitu setia kawan. Kenapa dianggap setia kawan? Karena jika kita dalam satu tongkrongan, saat kita lingkungan kita merokok, kita biasanya juga akan ikut merokok, dan kalau kita tidak merokok, kita akan tidak enak hati. Dan yang keempat yaitu adanya persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan stres. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana sih awal mula seseorang itu merokok. Selanjutnya di sini saya akan membahas dampak asap rokok bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Untuk ibu hamil, yang pertama dampak asap rokok yaitu bisa menyebabkan keguguran. Yang kedua, menyebabkan gangguan pada janin yang sedang dikandung. Yang ketiga, akan membuat bayi cacat saat lahir. Dan yang keempat yaitu bisa terjadi pendarahan saat ibu hamil. Sedangkan bahaya asap rokok bagi bayi dan anak-anak yaitu pertama, bisa menyebabkan asma. Yang kedua, dapat menghambat pertumbuhan anak. Yang ketiga, menyebabkan penyakit pernapasan seperti ispa, bronkitis, dan sebagainya. Dan yang keempat, dapat menyebabkan sindrom dan kematian pada bayi yang bagaimana itu bisa dapat menyebabkan kematian mendadak juga.
Nah, setelah saya menjelaskan dari bahaya merokok serta dampak yang dapat terjadi, di sini saya akan memberikan sedikit solusi untuk menghentikan kebiasaan rokok untuk teman-teman. Yang pertama yaitu hindari berkumpul dengan orang-orang yang gemar merokok dan mencari pengganti nikotin seperti permen karet dan sebagainya. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan keluarga dan teman dekat agar teman dan keluarga kita mensupport untuk kita berhenti merokok. Dan yang ketiga yaitu menyibukkan diri ke hal-hal yang positif seperti berorganisasi, berdiskusi, dan berolahraga. Nah, sudah diketahui kan bahwa merokok adalah kegiatan yang sangat merugikan bagi kesehatan kita maupun kesehatan orang lain. Maka dari itu, berhenti merokok adalah langkah terbaik untuk memperbaiki kualitas hidup dan melindungi orang di sekitar kita. Jadi, pilihlah hidup sehat tanpa merokok. Nah, jadi pesan saya untuk teman-teman yaitu, ayo berhenti untuk menikmati rokok sebelum rokok menikmati tubuhmu. Nah, berikut ini adalah sumber yang saya pakai untuk membuat PowerPoint yang sedang saya presentasikan ini. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan, karena yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.